Ada sangat sedikit orang yang berlatih tripod. Bahkan mereka yang memilih untuk memperbaiki tripod, entah hasilnya biasa-biasa saja, atau dihancurkan oleh GG tahun itu. Hao Qingyu menundukkan kepalanya. Dia sepertinya mengerti mengapa latihannya sendiri dihancurkan oleh Guru G. Untuk masalah ini, dia juga meminta ayah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akibatnya, ayah hanya membawanya ke aula naga sejati, yaitu Hao Zouang untuk menangani urusan dunia 100 taring, dan juga menghabiskan 3 hari di tanah tempat para leluhur menyembah naga sejati. Hao Qingyu masih bingung saat itu, dan ayah mengabaikannya, tetapi dia hanya menangani transaksi, seperti biasa. Tapi sekarang, dia sepertinya mengerti. Penggarap tripod mungkin hanya salah satu pengorbanan bagi makhluk hidup, tetapi tripod dihormati oleh makhluk hidup. Sekarang, siapa yang masih merasa Yi Chen tidak cukup saleh untuk keluarga? Melihat sekeliling, tidak ada keberatan di kuil, bahkan Kiki mengacungkan jempol pada Dewa Naga Muda. Yi Chen Dai, seperti yang dikatakan Tuan Zhou Guang, memiliki naga sejati, miliaran anggota klan, 10 miliar anggota klan, dan ratusan miliar anggota klan, tetapi ini hanya masalah kesuksesan. Palu Gekian melihat sekeliling dan semakin tersenyum. Saya tidak perlu membandingkan tes kedua ini. Kali ini Qin Yi Chen tertegun. Mengatakan tes pertama adalah menguji kesalehan ras. Kemudian tes kedua, saya tidak melakukan apa-apa. Hao Zouang menjelaskan sambil tersenyum. Yi Chen, kamu tidak perlu kaget. Tes kedua ini lebih seperti Dao Xin. Hatimu kuat. Saya pikir kamu telah melihatnya selama dekade terakhir. Sekelompok kaisar naga saling memandang dengan cemas. Kali ini, tidak ada pertanyaan. Jika dikatakan bahwa 3 tahun pertama, Qin Yi Chen menyapu bersih dengan kekuatannya, tetapi di hadapan 7 tahun Hao Xuangying, keuletan yang diungkapkan oleh Dao Xin membuat kaisar naga tersipu malu. Melihat Qin Yi Chen masih bingung, Hao Zouang menjelaskan, Yi Chen, yang disebut Dao Xin, kebenarannya adalah hati. Hati itu benar, dan teknik serta tekniknya semuanya positif. Untuk keluarga, untuk dunia. Jika hatimu tidak benar, bahkan jika kamu memiliki kejeniusan untuk dipelajari, itu hanyalah bencana besar di dunia ini. Juga tidak ada nama. Anda juga harus ingat ini. Jika Anda bertemu sesama ras di masa depan, Anda tidak hanya harus melihatnya di tulang. Darah lebih bergantung pada jantungnya. Yi Chen ingat. Hao Zouang tertawa. Ini adalah aturan yang dibuat oleh leluhur Mingyang. Tapi sayangnya itu terlalu jauh dari saya. Tetapi meskipun tidak akan ditinggalkan untuk waktu yang lama, jika suatu hari Anda bisa dan dewa leluhur Mingyang Xian, itu akan menjadi sangat bermanfaat. Qin Yi Chen terkejut. Mingyang. Ini harus menjadi patriark 18 generasi, Hao Mingyang. Setelah beberapa saat, saya melihat bahwa Hao Zouang telah meminum sake, maka sisanya adalah rintangan terakhir. Jika Anda ingin datang, Anda juga harus mengerti kekuatan. Qin Yi Chen tidak terkejut dengan hasil ini. Sebaliknya, ujian pengadilan ilahi atas kekuatan Dao Jun hanya pada akhirnya, membuat Yao Tian bingung dan bahkan merenungkan. Hao Zouang memandang Qin Yi Chen, masih tersenyum ringan. Tetapi kerumunan Ziyun di sampingnya merasakan paksaan yang sangat mengerikan. 99. Bagaimanapun juga, akan menghadapi pertempuran terakhir ini. Ini adalah penguasa pengadilan dewa terakhir, Dao Jun Cahaya Abadi. Bahkan sampai saat ini, Ziyun dan yang lainnya tidak dapat memastikan seberapa kuat leluhur Zhou Guang. Qin Yi Chen juga tidak jelas, dan bahkan hanya diawasi oleh Hao Zouang, hati Dao-nya bergetar. Dia telah melihat cara Hao Zouang, dan dia tahu betapa kuatnya alam semesta Hao Yi. Apakah dia akan diarahkan oleh Hao Zouang? Dan kemudian waktu akan dipercepat dengan cepat, membuatnya menua dan membiarkan kekuatan sucinya mengering. Akankah dia terombang-ambing oleh lengan baju besar Hao Zouang? Seluruh tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Tersebar di ruang yang berbeda, pikiran Qin Yi Chen dalam kekacauan, dan Palu Gekian telah menyingkir, dan para kaisar naga bahkan lebih gugup. Meskipun siang dan malam telah berubah, pengadilan ilahi masih ada, dan ada banyak keturunan naga sejati di dunia. Mereka tidak berani menebak apakah Dewa Naga Muda ini akan menjadi Dao Jun berikutnya setelah Hao Zouang. Saya tidak tahu sudah berapa lama di masa lalu, tetapi saya melihat Qin Yi Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Di antara mata naga kiri dan kanan, es dan api terhuyung-huyung, seperti putaran matahari yang kuat dan bulan yang cerah terbit pada saat bersamaan. Di mata naga itu, rasa takut ditekan secara paksa oleh nyala api, dan kesalahpahaman dibekukan secara paksa oleh embun beku, hanya menyisakan nyala api dan menatap Hao Zouang. Bagian atas istana bela diri naga juga rata di tanah. Meskipun itu adalah Hao Zouang, itu tidak berdiri di atas Qin Yi Chen. Keduanya saling berhadapan, dan Qin Yi Chen menatap lurus ke Dao Jun naga sejati ini. Tidak buruk, tampaknya tidak ada nafas yang menakutkan di sekitar tubuh Hao Zouang, dan bahkan perubahan sekecil apapun di sekitar kuil. Tetapi terlebih lagi, Ziyun semakin terasa dalam dan tak terukur. Bawa aku langkah ini, kamu bisa keluar, kamu adalah Dao Jun berikutnya. Mata naga Huo Zouang tiba-tiba menjadi seterang bintang,
dan alisnya berangsur-angsur meledak menjadi cahaya dao yang dalam seperti alam semesta. 3 mata terbuka. Satu kemuliaan dalam satu. Tiba-tiba mengenai Qin Yichen. Kecepatannya sangat cepat. Tidak ada kekuatan untuk menghindar. Tentu saja, Qin Yichen tidak menyerah dengan patuh. Pada saat itu, darah naganya tiba-tiba mendidih. Bahkan, dia juga menggunakan keputusan kosmik Hao Yi, ingin mendistorsi ruang dan waktu dan membantunya melarikan diri dari cahaya Hao Zhuang. Namun, Qin Yichen kecewa, atau endingnya sudah hancur. Saya melihat bahwa Qin Yichen terdistorsi di sekelilingnya, tampak tidak teratur dalam ruang dan waktu. Tetapi setelah tenang, segala sesuatu di sekitarnya kembali tenang lagi. Dia melihat sekeliling. Hao Zhuang masih berdiri di sana. Semua wajah Kaisar Naga penuh kecemasan. Bahkan Qin Yichen terkejut bahwa ini tidak menghentikan ruang dan waktu, karena dia menemukan bahwa wajah para Kaisar Naga berubah. Ziyun berlari di depannya dan menatapnya sebentar, bahkan mengguncangnya. Bos, kamu tidak akan mati. Pa. Lu Xiaolu menamparkan kipas di belakang Ziyun seperti biasa. Jika kamu tidak berbicara, jangan katakan. Tidakkah kamu melihat kakak Yichen masih bernafas? Qin Yichen memang bernafas, dan bahkan menatap Ziyun yang sedang bermain bersama. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku bilang kalian berdua, bisakah aku melihat kesempatan itu? Namun, kedua Ziyun masih membuat masalah. Qin Yichen menatapnya, dan senyumnya tiba-tiba membeku. Ziyun, aku tidak bisa mendengar suaraku. Ini, Qin Yichen tiba-tiba terbangun. Mengingat apa yang dikatakan leluhur Zhou Guang, selama dia bisa melangkah, bahkan lewat. Qin Yichen segera mengambil langkah dan bergegas ke Ziyun, memberinya tamparan di belakang kepalanya. Miliknya, Ziyun tampak bersalah. Bos, sakit. Qin Yichen tercengang dan melihat kembali ke tempat dia berdiri tadi. Bukankah ini beberapa langkah? Qin Yichen tiba-tiba mendongak dan menatap Hao Zhuang. Tetapi ketika dia melihat Hao Zhuang dengan senyum tipis di wajahnya, melambaikan lengan bajunya, dia melihat sisik naga seperti cermin dan melayang di depannya. Di cermin, gambarnya dipantulkan. Tetapi di mata Qin Yichen, wajahnya tiba-tiba berubah. Di mata sang naga, bahkan ada kepanikan. Saya melihat di cermin bahwa itu masih bagian atas istana bela diri naga, dan dia masih menatap ke tempat yang sama. Di antara mereka, Ziyun dan Lu Xiaolu tidak membuat masalah, tetapi mengelilinginya dengan panik. Bos, ada apa denganmu? Anda bergerak. Bukankah leluhur Zhou Guang berkata, jika Anda mengambil langkah, apakah Anda akan melewati level tersebut? Wajah tanpa nama itu jelek, dan garis pandang leluhur Zhou Guang telah melampaui kesadarannya. Bahkan dia tidak bisa memastikan, kekuatan formal seperti apa tatapannya. Qin Yichen berdiri tertegun, menatap dirinya sendiri di cermin, dan kemudian menatap Ziyun, dan yang terakhir juga merasakan tatapannya. Jadi dia berhenti dengan Lu Xiaolu, hanya sedikit bingung. Bos, kenapa ya, tidakkah kamu harus melakukannya pukul aku lagi?